1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai istri saya dewasa, kenal saya dan nikah. Barulah di situ teror terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai misteri, tentu kita bisa mengulas banyak hal ya di sekitar kita. Banyak misteri yang bisa ataupun belum kita pecahkan di sekitar kita. Nah, ada beberapa kisah di setiap keluarga keturunan Jawa ataupun keturunan manapun, itu pasti ada hubungannya dengan makhluk gaib. Ya. Jadi saya pernah diceritain oleh kawan saya, di dalam kehidupan saya sendiri dan lain sebagainya. Banyak kisah misteri yang ada hubungannya dengan ketempelan ataupun diikuti oleh makhluk gaib, gitu ya. Jadi salah satu kisah yang ingin saya ceritakan ini berdasarkan kisah nyata di dalam kehidupan saya. Jadi gini ceritanya teman-teman semuanya. Saya ambil kisah nyata dari diri saya dan istri saya. Jadi ketika saya masih muda, ya sekarang juga masih muda. Ketika saya masih muda, saya kenal dengan istri saya, ya, waktu masih sekolah ya, jarak jauh LDR begitu. Ketika saya sudah 1 tahun, 2 tahun, akhirnya menikah dengan istri saya. Ketika saya pertama ke sini, ya, ke Kudus, saya berasal dari Jombang. Saya merasakan ada hal misteri di dalam keluarga istri saya. Dilihat dari mana? Dilihat dari kebiasaan. Ini yang mungkin bukan aib sih, tapi kebiasaan di setiap keluarga. Bapak mertua saya itu sering ke paranormal untuk cari pegangan dulu, ya, cari pegangan. Loh Pak, ngapain kayak gitu? Saya takoni, saya tanya begitu. Yo geceklan, ya. Jadi sering cari pegangan. Kalau ibu mertua saya sering mengikuti pengajian dan minta mungkin jimat atau pegangan apa kepada kiai yang diikutinya. Nah, dari situlah energi berkecamuk di dalam rumah. Nah, saya pernah dikasih tahu sama istri bahwa ketika dia kecil, dia pernah diajak ke salah satu orang pinter di daerah Lasem. Katanya tubuhnya diisi khodam penjaga begitu. Ya, katanya diisi oleh khodam penjaga. Singkat cerita, ternyata dulu di rumah yang saya tinggali sekarang, dulu itu ada 2 makhluk gaib, ya, entah itu kembar, entah kakak beradik, ya, cewek-cewek kecil-kecil begitu, dan sangat mengganggu sekali waktu istri saya masih kecil. Kemudian inisiatif dari mertua saya adalah mendatangkan kiai untuk berburu hantu di situ, ya. Akhirnya ketangkep 2 cewek ataupun hantu kecil, ya. Kalau tidak salah namanya, ya saya sebut nama inisial atau gimana. Kalau tidak salah namanya itu Melati sama siapa ya, Dian atau kalau tidak salah. Namanya pokoknya itu, ada 2 wanita kecil, hantu kecil. Ditangkaplah sama Pak Kiai, dimasukkan ke dalam botol. Botol itu dibawa ke daerah yang namanya Sumur Tulak, dimasukkan ke dalam sumur tua di tengah sawah. Oke, dari sini paham ya? Ditangkaplah di situ. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai istri saya dewasa, kenal saya dan nikah. Barulah di situ teror terjadi. Ya, istri saya diikuti oleh sosok gaib, ya, yang mengaku adalah orang tua dari hantu kecil tadi, 2 wanita. Sering ketemu, ya, istri saya sering melihat dia mengganggu, mendorong dan lain sebagainya, menakut-nakuti, pokoknya meneror. Saya tahu itu. Waktu saya perjalanan ke Kudus, ke Jombang, Kudus Jombang begitu, naik bis pada saat itu naik bis daerah Tuban, istri saya mengatakan, di sana loh ada 3 anak yang sedang ketakutan melihat kita. Itu pas di terminal. Loh, endi ta? Itu ditunjukin saya. Di situ ada 3 anak kecil hantu, ya, gaib, ketakutan melihat kita. Kok bisa ketakutan? Lalu saya merasakan di sini,
loh kok tengkuk saya ini rasanya kok berat ya. Nah, saya melihat ke atas, oh di atas bis itu ada hantu nenek-nenek tadi loh yang neror istri saya, ngikut. Lah kok bisa? Kemudian perjalanan lagi ya ke arah Jombang. Istri saya mengatakan kepalanya sakit sekali, terus kemudian tangan saya digenggam erat banget, sakit. Saking ketakutan, saking dia gimana ya, energinya saling bentrok begitu. Saya melihat di situ di luar jendela, benar saja nenek-nenek tadi loh, nenek-nenek, bayangin, nenek-nenek tadi lompat-lompat ke pintu, atap ke atap tuh ngikutin kita. Wah, ini kurang ajar ini hantu ini. Setelah sampai di Jombang, 1 hari 2 hari nginep di situ istri saya sama saya, dia kesurupan malam-malam, minta 3 gelas air putih dengan gelas yang besar. Wah, ini nggak wajar. Langsung saya tanya di situ, koniku sopo? Nah, istri saya langsung berubah di situ karakternya, langsung seperti apa ya, marah, dengki melihat saya, menggeram. Giginya langsung menggeram. Saya tanya lagi, koniku sopo ganggu-ganggu? Satu kalimat yang dikeluarkan adalah, balekno anakku, kembalikan anakku. Saya tanya lagi, anaknya sopo? Anaknya sing di jenenge sopo? Dijawab tadi Melati dan Dina atau siapa tadi, saya lupa. Saya mengatakan di situ, saya tidak kenal, saya tidak ngurusi, aku orang ngurusi urusanmu, metuwo soko kini. Saya bacakan beberapa ayat suci Al-Quran, ya, kemudian saya tiupkan ke wajah istri saya, ya. Di situ meronta, kekuatannya sangat kuat sekali loh. Wanita sama laki-laki dengan kekuatan penuh, saya nggak bisa natai. Wah, energinya kuat sekali nih. Akhirnya berjuang selama 10 menit. Akhirnya dia mau lepas, ya, karena tadi ada masalah. Ketika balik ke Kudus, ya, enak-enak saya bantu istri nyapu di halaman depan rumah. Saya sapu halaman, istri saya menyapu di teras. Mengatakan, itu loh belakangmu, gurimu, mbah-mbah. Ternyata mbah-mbah tadi masih ada ngikut. Langsung saya menoleh belakang mengatakan dengan jelas, kon lek sampai ganggu aku neh deloken gue ra bakal ono ning dunya iki. Ya, saya ancam begitu. Dengan kata-kata saya begitu, saya keluarkan energi saya. Wah, kalau saya digambarkan seperti Super Saiyan ya. Di sini ada energi yang kuat sekali. Saya marah di situ. Sejak hari itu sudah kabur. Ya, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada gangguan. Nah, ini adalah cerita di mana kita semuanya hidup berdampingan. Kalau kita diusik, ya kita harus melawan. Itu loh yang saya maksudkan. Mungkin si hantu itu mencari sendiri anaknya di mana. Ya, kalau dalam mimpi saya mengatakan anakmu ning kono loh, anakmu ning kono ning sungai, sumur. Udah saya mengatakan itu. Wes aja ganggu rene nah. Dia nggak saya apa-apakan, tapi saya di situ jujur. Ojo ganggu gue. Ya, paham ya saudaraku semuanya. Jadi kita semuanya di sekitar kita itu ada khodam, ada hantu, ada jin yang bisa saja ada gesekan dengan kita. Kita harus waspada, pertebal keimanan, ya, karena semua itu kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.